Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel SG Lubar, yaitu channel yang berisi pembahasan riset dan statistik. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas uji hipotesis penelitian pada model analisis regresi dengan intervening menggunakan analisis jalur atau disebut juga dengan patch analysis. Dalam tutorial ini akan dijelaskan secara detail konsep dasar, proses uji hipotesis, serta interpretasi dari hasil olah data menggunakan program SPSS. Sebelum mempraktikkan cara proses olah datanya, kita pahami terlebih dahulu bahwa analisis jalur atau patch analysis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara variabel bebas yang disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK dengan variabel tak bebas atau variabel dependent yang disimbolkan dengan Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan YI. Pada analis jalur ini memperhitungkan adanya pengujian pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung adalah pengaruh dari variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependent tanpa melalui variabel antara atau yang disebut dengan variabel intervening. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh di mana variabel bebas atau variabel independen mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependent melalui variabel lain yang disebut dengan variabel intervening. Menguji hipotesis menggunakan teknik analisis jalur sangat tergantung pada kuat lemahnya teori yang mendasari pada setiap model hipotesis yang disusun. Sebagai contoh, pada kerangka pemikiran penelitian yang berupa diagram jalur berikut. Ini saya jelaskan bahwa pada kerangka pemikiran yang berupa diagram jalur, ini menggambarkan secara grafis struktur hubungan kausal antara variabel bebas, variabel intervening, dan variabel terikat. Dan struktur hubungan antar variabel pada diagram jalur kerangka pemikiran ini didasarkan atas kajian teori yang kuat, sehingga hipotesis yang dibuat ini benar-benar kuat berdasarkan teori atau referensi-referensi. Jadi tidak sembarangan asal menarik garis anak panah. Pada kerangka pemikiran ini, variabel bebasnya atau variabel independennya adalah X1 dan X2. Sedangkan variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah variabel Y. Dan variabel interveningnya adalah variabel X3. Saya simbolkan sebagai X3. Namun, jika variabel interveningnya ini hendak disimbolkan dengan huruf yang lain, misalnya disimbolkan dengan huruf Y, ya silakan. Namun, simbol dari variabel terikat atau variabel dependennya ini juga menyesuaikan. Bisa disimbolkan sebagai huruf Y2 atau disimbolkan dengan huruf Z juga bisa. Variabel bebas dalam analisis jalur ini disebut juga dengan variabel eksogen, dan variabel terikat dalam analisis jalur
disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel intervening yang akan kita analisis dalam model ini disimbolkan dalam bentuk kotak. Sedangkan variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau yang disebut dengan nilai error ini disimbolkan dengan huruf E yang berada di dalam lingkaran. Nilai error pada analisis jalur ini terdapat pada setiap variabel yang dipengaruhi, atau lebih mudahnya yang ditandai dengan kotak yang ditembak dengan anak panah. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah variabel X3 yang dipengaruhi oleh variabel X1 dan variabel X2. Kemudian variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Sehingga pada variabel X3 dan variabel Y ini terdapat nilai error yang ditandai dengan lingkaran kecil. Besarnya pengaruh langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen ini dinyatakan sebagai koefisien jalur yang disimbolkan dengan huruf P kecil, dan koefisien korelasi ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Sebagai contoh, kita maknai diagram jalur sebagai kerangka pemikiran penelitian pada gambar ini. Pengaruh langsung antara variabel X1 terhadap variabel Y atau disimbolkan dengan PY1. Kemudian pengaruh langsung antara variabel X1 terhadap variabel X3 yang disimbolkan dengan P31. Kemudian pengaruh langsung antara variabel X3 terhadap variabel Y yang disimbolkan dengan PY3. Kemudian pengaruh langsung antara variabel X2 terhadap variabel X3 yang disimbolkan dengan P32. Selanjutnya, pengaruh langsung antara variabel X2 terhadap variabel Y yang disimbolkan dengan PY2. Adapun untuk pengaruh tidak langsungnya adalah sebagai berikut. Pengaruh tidak langsung antara variabel X1 terhadap variabel Y melalui variabel X3. Ini adalah merupakan hasil kali antara koefisien jalur P31 dengan PY3. Pengaruh tidak langsung antara variabel X2 terhadap variabel Y melalui X3 ini adalah merupakan hasil kali dari koefisien jalur P32 dengan PY3. Sedangkan perhitungan pengaruh total adalah merupakan jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Contohnya, pengaruh total X1 terhadap variabel Y adalah PY1 ditambah hasil kali antara P31 dengan PY3. Kemudian pengaruh total X2 terhadap variabel Y adalah PY2 ditambah dengan hasil kali P32 dengan PY3. Sehingga persamaan dari pengaruh total variabel X1 terhadap Y dapat dilihat sebagai berikut.
Y sama dengan PY1 ditambah P31 kali PY3. Kemudian pengaruh total variabel X2 terhadap variabel Y sama dengan PY2 ditambah P32 dikali PY3. Dan pada diagram jalur ini dapat dibuat menjadi dua persamaan struktural, yaitu sebagai berikut. Persamaan struktural pertama yaitu X3 sama dengan P31 dikali variabel X1 ditambah P32 kali variabel X2 ditambah nilai error 1. Kemudian persamaan struktural yang kedua adalah Y sama dengan PY1 dikali variabel X1 ditambah PY2 dikali variabel X2 ditambah PY3 dikali variabel X3 ditambah nilai error 2. Ini maksudnya adalah nilai error 2 yang posisinya ada di sini. Nah, dari dua persamaan ini nantinya akan kita cari dalam contoh soal yang akan kita praktikkan. Baik, supaya lebih mudah dalam mempelajari uji hipotesis analisis jalur menggunakan SPSS, kita langsung masuk ke praktik olah data uji hipotesis. Kita masuk ke file data yang akan kita uji. Berikut adalah hasil rekapitulasi data dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dari penelitian pengaruh persaingan usaha yang disimbolkan dengan X1 dan pengaruh kualitas produk yang disimbolkan dengan X2 terhadap kinerja penjualan yang disimbolkan dengan Y. Kemudian dari kerangka pemikiran diagram jalur ini, kita dapat menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipotesis pengaruh langsung dan hipotesis pengaruh tidak langsung antar variabel. Kita uraikan. Hipotesis 1 atau H1 ini terdapat pengaruh langsung antara variabel persaingan usaha terhadap strategi pemasaran. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ini X1 terhadap X3. Kemudian hipotesis 2, terdapat pengaruh langsung antara kualitas produk terhadap strategi pemasaran. Ini dapat digambarkan dalam diagram jalur pengaruh X2 terhadap X3. Kemudian hipotesis 3, terdapat pengaruh langsung antara strategi persaingan terhadap kinerja penjualan. Dapat digambarkan sebagai pengaruh X3 terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis 4 atau H4, terdapat pengaruh langsung antara persaingan usaha terhadap kinerja penjualan. Dapat digambarkan pengaruh antara X1 terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis 5 atau H5 adalah terdapat pengaruh langsung antara kualitas produk terhadap kinerja penjualan. Dapat digambarkan sebagai berikut. Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk hipotesis pengaruh tidak langsung antar variabel, yaitu hipotesis 6 atau H6. Terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel persaingan usaha terhadap variabel kinerja penjualan melalui strategi pemasaran. Ini dapat digambarkan dalam diagram jalur pengaruh antara variabel X1
terhadap variabel Y melalui variabel X3. Kemudian hipotesis 7-nya atau H7, terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel kualitas produk terhadap kinerja penjualan melalui strategi pemasaran. Ini dapat dilihat pada diagram jalur pengaruh dari variabel X2 terhadap variabel Y melalui variabel X3. Jadi ada 7 hipotesis pada kerangka pemikiran penelitian dari diagram jalur ini. Baik, kita persiapkan program SPSS-nya. Kita buka SPSS. Kita ketik SPSS. Jendela SPSS telah terbuka, kita klik cancel. Langkah selanjutnya adalah memberikan nama pada masing-masing variabel sesuai dengan rekap data kuesioner. Kita lihat data kuesioner. Di sini ada 4 variabel, yaitu variabel X1, X2 sebagai variabel independen, kemudian variabel X3 sebagai variabel intervening, dan Y sebagai variabel dependen. Kita beri nama masing-masing pada jendela kerja SPSS. Kita klik variabel view pada SPSS, kemudian pada kolom pertama, baris pertama, kita beri nama variabel X1, kemudian variabel X2, baris selanjutnya variabel X3, selanjutnya variabel Y. Kemudian pada kolom label kita berikan keterangan bahwa variabel X1 ini adalah merupakan variabel persaingan usaha. Kemudian pada variabel X2 ini adalah merupakan variabel kualitas produk. Kemudian variabel X3 ini adalah merupakan variabel strategi pemasaran. Dan variabel Y adalah merupakan variabel kinerja penjualan. Selanjutnya kita lihat data kuesioner berbentuk bulat bukan desimal, maka pada lembar kerja SPSS pada variabel view pada kolom desimal angka 2-nya ini kita rubah menjadi 0. Selanjutnya pada kolom measure, karena data kuesioner ini adalah merupakan data interval, maka kita rubah pada kolom measure ini, kita rubah menjadi scale. Namun apabila tetap default seperti ini, unknown juga tidak masalah sebenarnya. Nah, kita rubah saja ya dengan scale. Selanjutnya adalah memasukkan data rekapitulasi kuesioner ke dalam lembar kerja SPSS, yaitu pada bagian data view. Ini pojok bawah kita pilih atau kita klik data view. Nah, ini nama dari masing-masing variabel penelitian sudah ada. Kita ke data rekapitulasi, kemudian kita masukkan ke SPSS dengan cara copy paste ya. Kita blok data kuesioner masing-masing variabel, kemudian kita copy dan pindahkan ke SPSS. Pada baris pertama, kolom pertama, kita letakkan kursor, kemudian klik paste ya. Data kuesioner atau data jawaban dari kuesioner sudah kita pindahkan ke dalam lembar kerja SPSS dengan nama masing-masing variabel. Selanjutnya adalah melakukan proses olah data. Sebelumnya, untuk menguji hipotesis penelitian dengan model analisis jalur pada penelitian ini, kita bagi menjadi 2 model struktural, dan untuk masing-masing struktural akan kita lakukan uji regresi.
Adapun model struktural pertama adalah merupakan hubungan pengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel X3. Kemudian model struktural kedua adalah pengaruh dari variabel X1, variabel X3, dan variabel X2 terhadap variabel Y. Jadi pada struktural pertama ini X3 yang tadinya sebagai variabel intervening, di sini posisinya sebagai variabel dependent. Kemudian di sini variabel X3 yang awalnya sebagai variabel intervening, untuk model struktural kedua posisi variabel X3 sebagai variabel independent. Jadi dua model struktural ini adalah merupakan bagian dari diagram jalur perlintahan ini. Baik, kita mulai uji regresi untuk model struktural pertama. Selanjutnya kita olah uji regresi untuk model struktural kedua. Kita masuk ke lembar kerja SPSS. Langkah pertama dalam proses olah data ini adalah klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Linear. Kita uji regresi untuk model struktural pertama, yaitu variabel persaingan usaha atau X1 dan variabel kualitas produk X2. Ini posisinya sebagai variabel independen. Kita masukkan dalam kotak independen. Kemudian strategi pemasaran, yaitu variabel X3, posisinya sebagai variabel dependen, maka kita masukkan dalam kotak dependen. Nah, metode yang digunakan, kita menggunakan metode enter. Ini posisi seperti ini ya, ini sudah cukup menghasilkan uji regresi pada model struktural pertama. Namun untuk lebih melengkapi spesifikasi atau fitur, saya akan tambahkan ya dengan klik statistik. Di sini ada estimates, ada model fit secara default. Namun saya ingin mendapatkan atau mengikutkan signifikansi F change, sehingga saya centang R square change. Kemudian saya juga ingin mendapatkan deskriptif statistiknya, sehingga saya centang deskriptif. Selanjutnya saya klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output pada model struktural pertama, yaitu hubungan antara variabel X1, variabel X2 terhadap variabel X3. Selanjutnya, kita lakukan uji regresi pada variabel struktural kedua, yaitu hubungan antara variabel X1, X2, X3 sebagai variabel independen terhadap variabel Y sebagai variabel dependen. Langkahnya sama, yaitu klik Analyze, kemudian pilih regresi, kemudian klik Linear. Selanjutnya saya klik Reset untuk mengosongkan kotak independen dan dependen ini ya. Klik Reset, kosong. Kemudian kita pindahkan, karena struktural kedua posisi variabel X1, X2, dan X3, strategi pemasaran ini adalah di variabel independen. Kita pindahkan ke kotak independen, dan variabel kinerja penjualan ini posisinya sebagai variabel dependen. Selanjutnya ya, metode yang digunakan adalah metode enter. Kita biarkan saja. Kemudian saya akan lengkapi dengan F change dan data deskriptif statistik. Ya, maka saya akan centang estimates, model fit, kemudian R square change, kemudian deskriptif. Selanjutnya klik continue, klik OK. Ya, ini adalah output dari model struktural kedua. Ya, di sini ada deskriptif statistik, kemudian tabel korelasi, kemudian tabel variabel enter,
kemudian tabel model summary, dan tabel ANOVA. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Baik, untuk memudahkan atau lebih memahami dari output SPSS ini, saya akan menginterpretasikan output data dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai di skip ya, supaya benar-benar bisa memahami materi ini. Tabel output SPSS struktural pertama dan struktural model kedua ini saya pindahkan ke Word atau saya pindahkan ke PowerPoint ya, dalam bentuk slide. Baik, untuk deskriptif statistik, kemudian tabel korelasi, dan selanjutnya saya pindahkan ke PowerPoint untuk kita interpretasikan. Ya, berikut adalah merupakan output struktural model pertama. Di sini tabel deskriptif statistik. Pada tabel deskriptif statistik ini memberikan gambaran perihal variabel-variabel penelitian yang diteliti, yaitu variabel persaingan usaha sebagai variabel X1, kemudian variabel kualitas produk sebagai variabel X2, selanjutnya variabel strategi pemasaran sebagai variabel X3 yang posisinya di sini sebagai variabel dependent. Kemudian dari masing-masing data variabel tersebut ini diberikan gambaran berupa nilai rata-rata atau nilai mean dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Kemudian pada kolom selanjutnya di sini ada nilai N atau jumlah responden yang mengisi kuesioner. Kemudian pada tabel deskriptif ini dapat digunakan untuk menyimpulkan ada tidaknya keanehan data, yaitu dengan melihat perbandingan antara nilai mean dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Jika nilai standar deviasinya ini lebih besar dari nilai mean, maka dapat disimpulkan adanya keanehan data atau yang disebut dengan data outlier. Dan pada data output pada tabel deskriptif statistik ini tidak ada nilai standar deviasinya yang lebih besar dari nilai meannya. Artinya data penelitian ini tidak ada data yang outlier. Selanjutnya ke tabel correlation pada model struktural pertama. Pada tabel ini memberikan informasi bahwa nilai signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kita interpretasikan masing-masing data. Variabel persaingan usaha ini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,511 terhadap variabel strategi pemasaran. Dengan nilai signifikansi adalah 0,000, di mana nilai signifikansi 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel persaingan usaha ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel strategi pemasaran. Kemudian variabel kualitas produk ini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,389 terhadap variabel strategi pemasaran dengan nilai signifikansi
0,001, di mana nilai signifikansi 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kualitas produk ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel strategi pemasaran. Selanjutnya ke tabel variabel enter remove. Tabel enter remove ini menjelaskan bahwa variabel penelitian yang diteliti adalah variabel persaingan usaha, variabel kualitas produk sebagai variabel independen, dan variabel strategi pemasaran sebagai variabel dependen. Kemudian pada kolom variabel remove ini kosong, tidak ada apa-apa, yang artinya semua variabel dalam penelitian ini dilakukan uji analisis semua. Tidak ada yang tidak diuji. Dan pada kolom metode ini artinya metode yang digunakan adalah menggunakan metode enter. Kemudian selanjutnya kita ke tabel model summary. Pada model summary ini kita dapat menemukan nilai R-square yang disebut juga sebagai nilai koefisien determinasi, di mana nilai koefisien determinasi ini adalah merupakan hasil kuadrat dari nilai R atau yang disebut juga sebagai koefisien korelasi. Jadi untuk mendapatkan nilai R-square adalah 0,551 dikali 0,551 sama dengan 0,304. Nilai R-square atau nilai koefisien determinasi ini adalah nilai yang memberikan petunjuk untuk memprediksi berapa persen besar pengaruh variabel persaingan usaha atau variabel X1 dan variabel kualitas produk atau variabel X2 secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel strategi pemasaran atau disimbolkan sebagai variabel X3. Maka berdasar tabel model summary ini dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel X1 atau variabel persaingan usaha dan variabel X2 atau variabel kualitas produk secara simultan terhadap variabel strategi pemasaran atau variabel X3 adalah sebesar 0,304 atau dapat dibaca sebesar 30,4%. Sedangkan sisa pengaruh ini dapat dihitung dengan mengurangkan angka 1 dikurangi dengan nilai R-square. Jadi sisa pengaruhnya adalah 1 dikurangi 0,304 sama dengan 0,696 atau dapat dibaca sisa pengaruhnya sebesar 69,6%. Dan nilai E1 atau nilai error ini dapat dicari dengan rumus akar dari 1 means R-square, yaitu sama dengan 0,834. Jadi besarnya varian X3 atau strategi pemasaran yang tidak dipengaruhi oleh variabel persaingan usaha, variabel X1 dan variabel kualitas produk
atau variabel X2 adalah sebesar 0,834. Kemudian untuk nilai signifikansi f-change ini memberikan informasi kepada kita perihal hasil uji korelasi secara simultan, yaitu ada tidaknya hubungan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Maka berdasar nilai signifikansi f-change ini, bahwa nilai signifikansi f-change sama dengan 0,000, di mana nilai signifikansi f-change 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel independen persaingan usaha dan kualitas produk ini secara simultan terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel strategi pemasaran atau variabel X3. Kemudian untuk melihat seberapa besar keeratan korelasi atau keeratan hubungan dapat dilihat dari nilai R-nya atau nilai koefisien korelasi. Di sini nilainya adalah 0,551 yang kemudian kita bandingkan dengan nilai ketetapan keeratan hubungan. Ini masuk ke kategori yang mana? Jika berdasar referensi dari Wiratna Sujarweni, nilai koefisien korelasi 0,551 ini masuk ke kategori korelasi sedang. Bagi saudara yang ingin memperjelas dari penjelasan ini, bisa membuka tutorial ke-37, yaitu perihal uji hipotesis regresi berganda 3 variabel prediktor. Kemudian kita meluncur ke tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini dapat memberikan informasi kepada kita sebagai hasil dari uji T, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi dari variabel persaingan usaha adalah 0,001, di mana nilai 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persaingan usaha ini berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel X3 atau variabel strategi pemasaran. Jadi bisa disimpulkan hipotesis diterima. Kemudian nilai signifikansi untuk variabel kualitas produk, yaitu sebesar 0,064, di mana nilai signifikansi 0,064 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk atau variabel X2 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel X3 atau variabel strategi pemasaran. Jadi hipotesis ditolak. Kemudian yang menjadi nilai koefisien jalur adalah nilai standardized koefisien beta, sehingga dapat digambarkan diagram jalur pada model struktural 1 sebagai berikut. Besarnya pengaruh X1 terhadap variabel X3 yaitu sebesar 0,424, angkanya di sini. Kemudian besarnya koefisien jalur atau pengaruh variabel X2 terhadap X3 yaitu sebesar
0,223, yaitu hubungan antara kualitas produk terhadap kinerja penjualan. Sehingga berdasarkan diagram jalur ini dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut. X3 sebagai variabel dependent ini sama dengan 0,424 dikali variabel X1, kemudian ditambah 0,223 dikali variabel X2 dan ditambah 0,834, yaitu sebagai nilai error di sini 0,834. Selanjutnya kita menginjak kepada tabel ANOVA dari model struktural pertama. ANOVA adalah merupakan hasil uji F yang memberikan informasi ada tidaknya pengaruh variabel persaingan usaha X1 dan variabel kualitas produk X2 secara simultan terhadap variabel strategi pemasaran atau X3. Nah, dari hasil uji F ini didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persaingan usaha, variabel kualitas produk ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel strategi pemasaran atau variabel X3. Kemudian selanjutnya kita interpretasikan dari model struktural kedua, yaitu model yang merupakan hubungan antara pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y, pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Di sini variabel-variabel penelitian yang diteliti adalah variabel persaingan usaha, variabel kualitas produk, variabel strategi pemasaran, dan variabel kinerja penjualan, di mana masing-masing variabel ini memiliki gambaran nilai meannya atau nilai rata-ratanya dan memiliki gambaran nilai standar deviasinya. Kemudian pada kolom N ini adalah merupakan kolom yang menunjukkan jumlah responden, yaitu sebesar 62 responden. Kemudian tabel korelasi ini memberikan informasi perihal nilai signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kita interpretasikan masing-masing data. Di sini variabel persaingan usaha memiliki koefisien korelasi sebesar 0,418 terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y. Dengan nilai signifikansi dari persaingan usaha ini adalah 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel persaingan usaha ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y. Kemudian untuk variabel kualitas produk ini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,557 terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y, dengan nilai signifikansinya adalah 0,000, sehingga di mana nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja penjualan.
Selanjutnya variabel strategi pemasaran atau variabel X3 ini memiliki koefisien korelasi sebesar 0,684 terhadap variabel kinerja penjualan, di mana nilai signifikansinya dari strategi pemasaran adalah 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel strategi pemasaran atau variabel X3 ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja penjualan. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel variabel enter remove. Pada tabel variabel enter remove ini menjelaskan bahwa variabel penelitian yang diteliti adalah variabel persaingan usaha atau variabel X1, kemudian variabel kualitas produk, variabel X2, dan variabel strategi pemasaran sebagai variabel X3, di mana ketiga variabel ini adalah merupakan variabel independen, posisinya sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan variabel dependennya atau variabel terikatnya adalah variabel kinerja penjualan. Kemudian di sini ada kolom variabel remove, ini kosong, tidak ada angka sama sekali, yang artinya semua variabel dalam penelitian memang dilakukan uji analisis semua, tidak ada yang tidak diuji. Dan pada kolom metode ini adalah merupakan metode yang digunakan dalam uji hipotesis analisis regresi, jadi menggunakan metode enter. Selanjutnya kita beralih ke tabel model summary. Pada tabel model summary dari output SPSS pada struktural kedua ini, kita dapat menemukan nilai R² yang disebut sebagai nilai koefisien determinasi, di mana nilai R² ini atau nilai koefisien determinasi ini adalah merupakan hasil kuadrat dari nilai R yang disebut juga dengan nilai koefisien korelasi. Jadi nilai R² ini dihitung dari 0,753 dikali 0,753 sama dengan 0,568. Nilai R² ini atau nilai koefisien determinasi ini adalah nilai yang memberikan petunjuk untuk memprediksi berapa persen besar pengaruh dari variabel persaingan usaha, kualitas produk, dan strategi pemasaran secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel Y atau variabel kinerja penjualan. Maka berdasar tabel dari model summary ini dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel persaingan usaha, kualitas produk, strategi pemasaran secara simultan terhadap variabel Y atau variabel kinerja penjualan adalah sebesar 0,568 atau sebesar 56,8%. Sedangkan sisa pengaruh ini dapat dihitung dengan mengurangkan angka 1 dengan nilai R². Jadi nilainya adalah 1 min 0,568, yaitu sama dengan 0,432, atau dapat dibaca sebagai nilai kontributor dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, yaitu sebesar 43,2%. Kemudian nilai E2 atau nilai error ini dapat dicari dengan rumus akar dari 1 min R², yaitu akar 1 dikurangi 0,568 sama dengan 0,657. Jadi nilai E2 nya adalah 0,657. Jadi dapat disimpulkan
besarnya varian Y atau variabel kinerja penjualan yang tidak dipengaruhi oleh variabel persaingan usaha X1, kualitas produk X2, dan strategi pemasaran X3, yaitu sebesar 0,657. Kemudian untuk nilai signifikansi F-change, nilai signifikansi F-change adalah 0,000. Artinya nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu variabel persaingan usaha, variabel kualitas produk, dan variabel strategi pemasaran secara simultan atau secara bersama-sama memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan variabel dependen atau variabel kinerja penjualan, yaitu variabel Y. Untuk melihat seberapa besar keratan korelasi atau keeratan hubungan, ini dapat dilihat dari nilai R-nya atau nilai koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,753 yang kemudian dibandingkan dengan nilai ketetapan keeratan hubungan. Ini masuk ke kategori yang mana? Jika berdasar referensi dari Wiratna Sujarweni, maka nilai koefisien korelasi 0,753 ini masuk ke kategori korelasi yang kuat. Kemudian kita lihat tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini dapat memberikan informasi kepada kita sebagai hasil dari uji T, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau secara sendiri-sendiri memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa nilai signifikansi dari variabel persaingan usaha adalah sebesar 0,975. Ini angkanya 0,975. Ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persaingan usaha atau variabel X1 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y atau kinerja penjualan. Jadi, hipotesis ditolak. Kemudian nilai signifikansi dari variabel X2 atau variabel kualitas produk adalah sebesar 0,001, di mana nilai 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disampaikan bahwa variabel kualitas produk atau variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen kinerja penjualan atau variabel Y. Jadi, hipotesis diterima. Kemudian nilai signifikansi dari variabel X3 atau variabel strategi pemasaran. Nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pemasaran ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Jadi, hipotesis diterima. Kemudian yang menjadi nilai koefisien jalur ini adalah merupakan nilai dari standardized koefisien beta, sehingga dapat digambarkan dengan diagram jalur pada model struktural 2 sebagai berikut. Sehingga berdasarkan diagram jalur dapat dibuat persamaan struktural kedua, yaitu Y sama dengan 0,003, ini X1 terhadap Y, dikali dengan X1,
kemudian ditambah 0,342, yaitu pengaruh langsung antara X2 terhadap Y, dikali dengan variabel X2 dan ditambah 0,549, yaitu pengaruh antara variabel X3 terhadap variabel Y, dikali dengan variabel X3 ditambah dengan nilai error. Selanjutnya kita interpretasikan dari tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini merupakan hasil dari uji F yang memberikan informasi ada tidaknya pengaruh antara variabel persaingan usaha X1, variabel kualitas produk X2, dan variabel X3 atau strategi pemasaran secara simultan terhadap variabel dependent Y atau variabel kinerja penjualan. Kemudian dari hasil uji F ini didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel persaingan usaha, variabel kualitas produk, dan variabel strategi pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel kinerja penjualan. Jadi, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan aplikasi SPSS, model kausal empiris variabel persaingan usaha atau variabel X1, kemudian variabel kualitas produk atau variabel X2, dan variabel strategi pemasaran atau variabel X3 dengan variabel Y, variabel kinerja penjualan, ini dapat divisualkan dengan diagram jalur sebagai berikut. Baik, kita simpulkan dari kedua model struktural tersebut sebagai hasil analisis jalur. Kesimpulan hasil uji hipotesis untuk hipotesis analisis jalur pengaruh langsung. Pada analisis pengaruh variabel persaingan usaha atau variabel X1 terhadap variabel strategi pemasaran X3, yaitu variabel persaingan usaha ini berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel strategi pemasaran X3. Jadi hipotesis diterima. Kemudian analisis pengaruh dari variabel kualitas produk terhadap variabel strategi pemasaran X3, di mana variabel kualitas produk X2 ini tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel strategi pemasaran X3. Jadi pada X2 terhadap X3 hipotesis ditolak. Kemudian analisis pengaruh dari variabel strategi pemasaran terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y, di mana variabel strategi pemasaran X3 ini berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel kinerja penjualan. Di hipotesis H3 diterima. Kemudian analisis pengaruh variabel persaingan usaha X1 terhadap variabel kinerja penjualan variabel Y, di mana variabel persaingan usaha variabel X1 ini tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y. Jadi hipotesis 4 ditolak. Kemudian analisis pengaruh variabel kualitas produk terhadap variabel kinerja penjualan, yaitu variabel kualitas produk atau X2 ini berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap variabel kinerja penjualan atau variabel Y. Jadi hipotesis 5 ini diterima. Selanjutnya hipotesis analisis jalur untuk pengaruh tidak langsung. Ini dapat dibagi menjadi dua,
yaitu analisis pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y melalui variabel X3. Kemudian yang kedua, analisis pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y melalui X3. Baik, kita interpretasikan. Besarnya pengaruh langsung variabel X1 atau variabel persaingan usaha terhadap variabel Y kinerja penjualan yaitu sebesar 0,003. Kemudian besarnya pengaruh variabel X1 persaingan usaha terhadap variabel Y kinerja penjualan secara tidak langsung melalui variabel X3 atau strategi pemasaran, yaitu sebesar 0,424 dikali dengan 0,549 sama dengan 0,232776. Maka besarnya pengaruh total yang diberikan oleh variabel X1 persaingan usaha terhadap variabel Y variabel kinerja penjualan merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,003 dari angka ini ditambah dengan 0,232776 dari angka ini, yaitu hasil kali dari koefisien jalur X1 terhadap X3 dikali dengan koefisien jalur X3 terhadap Y. Ini 0,424 kali 0,549 maka sama dengan 0,232776. Nah, dari hasil perhitungan ini bahwa nilai pengaruh tidak langsung ini lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung variabel X1 persaingan usaha yang melalui variabel X3 strategi pemasaran memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau kinerja penjualan. Kemudian selanjutnya adalah analisis pada pengaruh X2 atau pengaruh kualitas produk terhadap variabel Y kinerja penjualan melalui variabel strategi pemasaran X3. Dapat kita simpulkan bahwa besarnya pengaruh langsung kualitas produk atau variabel X2 terhadap variabel kinerja penjualan variabel Y adalah sebesar 0,342. Dan kemudian besarnya pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y kinerja penjualan secara tidak langsung melalui variabel X3 atau variabel strategi pemasaran adalah sama dengan 0,223 dikali 0,549, yaitu sama dengan 0,12243. Maka besarnya pengaruh total yang diberikan variabel X2 terhadap variabel Y atau variabel kualitas produk terhadap variabel kinerja penjualan ini merupakan hasil penjumlahan pengaruh langsung 0,342 ya, dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,12243. Maka hasilnya adalah 0,46443. Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan
diketahui bahwa nilai pengaruh langsung adalah 0,342 dan besarnya pengaruh tidak langsung adalah 0,12243, yang berarti nilai pengaruh tidak langsung ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung variabel X2 atau variabel kualitas produk melalui variabel strategi pemasaran variabel X3 memiliki pengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel Y atau kinerja penjualan. Demikian cara melakukan uji hipotesis pada model regresi dengan variabel intervening. Jika bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga sukses untuk para mahasiswa, para mahasiswi, para pejuang skripsi, para peneliti pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.